Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Apa kabar rakyat Indonesia? Pada kali ini kita akan membahas sebuah judul arogansi AHY makin terbongkar, makin kalah dengan Gibran. Masih ingat dengan peristiwa pada tahun 2017 silam? Waktu itu mantan Ketua KPK Antasari Azhar memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dia menceritakan bagaimana SBY mengutus seseorang untuk menemuinya pada tahun 2009 untuk melobi agar besan SBY, Aulia Puan, tidak ditahan KPK. Tentu saja Antasari menolaknya, dan Antasari menduga soal ini berperan besar dalam kasus pembunuhan yang akhirnya menjebloskan Antasari ke dalam penjara. Ibas, adik AHY, kemudian memberikan tanggapan terhadap pernyataan Antasari, menyebutkan sebagai fitnah terciptalah cuitan yang epik itu. Wahai rakyatku dan saudaraku, janganlah kita larut dalam demokrasi yang menyesatkan fitnah. Masih banyak cara yang lebih ksatria menuju satu tujuan, tweet Ibas. Pada saat itu SBY sudah bukan lagi menjabat sebagai presiden. Seandainya masih jadi presiden pun tidak elok rasanya jika Ibas sebagai anak presiden menyebut warga masyarakat dengan perkataan rakyatku. Sontak cuitan Ibas ini mendapat bulian heboh oleh para netizen. Rata-rata tidak maulah disebut sebagai rakyatnya Ibas. Emang dia siapa? RT saja bukan. Arogansi ala Ibas ini sangat tepat sekali mencerminkan arogansi khas dari klan Cikeas. Apalagi ketika dibandingkan dengan keluarga Presiden Jokowi. Bagaikan langit dan bumi. Bertahun-tahun jadi keluarga Presiden RI, tidak pernah ada kesan arogan sedikit pun dari anak-anak Presiden Jokowi. Semuanya membumi. Saya dengar dari sumber terpercaya, buat angkat tas pun mereka sendiri, tidak mau dibantu. Makin kesini makin berprestasi. Sekarang Gibran sudah jadi wali kota Solo, tetap saja membumi, bekerja buat rakyat tanpa menyebut rakyatku. Sama saja dengan Kaisang, walaupun kehidupan pribadinya sangat terusik, gayanya tetap santuy dan tidak bakal jadi arogan. Kembali ke AHY dan kisruh Partai Demokrat, apa yang sudah kita saksikan sejak bulan Februari lalu juga menampakkan arogansi yang nyata. Dan makin kesini makin terbongkar betapa arogansi itu akhirnya membuyarkan partai. Dari cerita para senior dan pendiri Partai Demokrat soal bagaimana SBY ternyata mengkudeta Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai partai keluarga, hingga proses bagaimana AHY akhirnya jadi ketua umum dalam Kongres tahun lalu. Ketika isu kudeta Partai Demokrat digelontorkan oleh AHY, arogansi itu pun terlihat lagi. Masa mau minta klarifikasi ke Presiden Jokowi? Itu kan aneh. Ngapain juga Presiden Jokowi ngurusin internal partai orang? Akhirnya publik pun tahu bahwa yang dimaksud dengan kudeta adalah mekanisme KLB, Kongres Luar Biasa. Seorang pemimpin yang baik pasti akan berusaha menyatukan, bukan membuyarkan. Tapi kalau pemimpinnya arogan, ya sudah susah. Bukannya berupaya untuk merangkul para kader partai agar tidak tercerai-berai, AHY malah memecat beberapa kader di daerah yang ketahuan mendukung KLB. Bahkan kabarnya AHY menyadap HP para ketua DPC, walaupun kemudian dibantah oleh petinggi Demokrat pro AHY. Arogansi itu akhirnya berujung fatal. Para kader Demokrat di daerah pun buyar. Ada yang pro AHY, ada yang pro KLB kubu Muldoko. Dari sejak sebelum KLB di Deli Serdang digelar hingga sekarang masih saja ada kader yang belok ke kubu Muldoko. Yang paling baru adalah Paul Paparesi yang jadi kader Demokrat pertama di NTT yang mendukung Muldoko. Beberapa hari sebelumnya disebut ada 7 kader Demokrat Kalimantan Barat yang berbelok mendukung Muldoko. Sedangkan menjelang KLB waktu itu, sudah banyak kader Demokrat yang dipecat AHY karena mendukung KLB. Seperti dari Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Hal ini tidak akan terjadi jika AHY menghadapi KLB dengan cara satria, mengedepankan persatuan kader dan masa depan partai.
Ada lagi bocoran soal arogansi AHY. Ternyata ketika AHY berkegiatan di daerah, dia menjalankan protokol yang melebihi protokoler presiden. Para pemimpin DPD dan DPC sangat sulit bertemu dengan AHY di luar acara resmi. Kegiatan AHY hanya yang bersifat resmi. Tidak ada usaha untuk mengakrabkan diri dengan para kader. Seakan-akan kader itu tidak ada artinya. Kongko-kongko atau ngopi bareng kayaknya tidak ada dalam rumusnya AHY. Juru bicara DPP Demokrat hasil KLB Muhammad Rahmat. Apalagi gaya AHY yang mewah. Itu menjadi jurang pemisah antara ketua umum dengan kader di tingkat bawah. AHY menciptakan jarak dengan para kader. Beda sekali dengan Muldoko yang dinilai mampu menjalin kedekatan emosional dengan semua pihak. Kami kira wajarlah jika ada keluhan semacam itu. Bagaimana mewujudkan sebuah partai yang solid jika sang ketua umum malah berjarak dengan para kadernya? Apalagi dari segi usia, AHY kan masih muda. Wajarlah diharapkan buat ngopi bareng sama kader, biar akrab. Sama kader saja sudah berjarak, bagaimana kalau AHY ini jadi pejabat publik? Jangan-jangan nggak kenal sama belusukan, tambah jauh bila dibandingkan dengan Gibran. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan ketik kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.